Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Kami berterima kasih atas bantuan, kesempatan, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dapat menyampaikan materi tugas sejarah peradaban Islam pada kesempatan ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Ahmad Lutfi Fairuz dengan NIM 2320020. Perkenalkan, nama saya Umi Musyarofa dengan NIM 2320021. Perkenalkan, nama saya Vanessa Salsabila dengan NIM 2320022. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dengan tema Dinasti Mamalik atau Dinasti Mamluk di Mesir. A. Sejarah terbentuknya dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk. Kata Mamalik merupakan bentuk jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti ini disebut Mamalik karena didirikan oleh para budak. Orang-orang Mamalik awalnya adalah orang-orang yang menjadi tawanan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, yang kemudian dididik menjadi tentara. Sejarah dinasti Mamalik bermula dari meninggalnya Al-Malik Al-Salih, penguasa Ayyubiyah terakhir pada tahun 1249 Masehi. Ketika Al-Malik Al-Salih meninggal dunia, anaknya yang bernama Turansyah naik tahta menggantikan sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat dengan tentara asal Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, kaum Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibras berhasil membunuh Turansyah, dan kemudian Aibak berhasil membunuh Musa. Turansyah dan Musa merupakan penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah. Istri Al-Malik Al-Salih yang bernama Syahjarah Al-Dur, seorang yang berasal dari kalangan Mamalik atau budak, juga berusaha mengambil alih pemerintahan. Kepemimpinan sejarah Al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Karena terus mendapat pertentangan dari dinasti Abbasiyah yang disebabkan pemimpinnya seorang perempuan, Sejarah Al-Dur kemudian menikah dengan Aibak dan menyerahkan kepemimpinannya kaum Mamalik. Di Mesir terdiri 2 kelompok. Yang pertama Mamluk Bahri, dan yang kedua Mamluk Burji. B. Pembentukan pemerintahan. Sejarah dinasti Mamalik bermula dari meninggalnya Al-Malik Al-Salih, penguasa Ayyubiyah terakhir pada tahun 1249 Masehi. Kematiannya dirahasiakan oleh istrinya, Sejarah Al-Dur. Hal itu dilakukan karena Mesir sedang bertempur melawan Lewis IX yang mengirim pasukannya di Niyaz al-Manshuriyah pada tanggal 2 Mei 1250 Masehi. Mereka dapat membunuh Turansyah dan Sejarah Al-Dur memproklamasikan diri sebagai penguasa baru. Kemudian Sejarah Al-Dur berinisiatif menunjuk Izzuddin Aibik sebagai panglima perang sekaligus pengawal pribadinya. Dalam posisi ini, Aibik kemudian menikahi Sejarah Al-Dur. Ini memuluskan jalan bagi Aibik untuk mengambil alih jabatan sultan.
Meskipun pengukuhannya sebagai sultan di Mesir mendapat legitimasi khalifah di Baghdad, namun kebijaksanaan ini menimbulkan konflik baru karena sebagian orang Mamalik tidak setuju dengan diangkatnya Aibik sebagai sultan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ternyata Izzuddin lebih mendominasi kekuasaan selama 7 tahun. Semula, sejarah Al-Dur berharap tetap bisa mengendalikan roda pemerintahan di balik layar. Tetapi kemudian setelah ia menikah dengan Aibik, sejarah Al-Dur dibunuh oleh Aibik. Ia mengendalikan roda pemerintahannya secara keseluruhan. Di masa-masa awal ini, dinasti Mamalik masih sibuk untuk stabilitas internal. Kaum Mamalik yang memerintah di Mesir, mereka dibedakan menjadi 2 suku. Yang pertama, Mamalik Bahri. Tahun 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1390 Masehi. Yang kedua, Mamalik Burji. Tahun 784 sampai 922 Hijriah atau 1382 sampai 1517 Masehi. Terdapat beberapa orang yang menonjol dari kalangan Mamalik Bahri, antara lain adalah Izzuddin Aibik, Qutuz, Baibras, dan Al-Mansur Qalawun. Ketika dinasti Mamalik mampu menghalau pasukan Mongol, maka negeri Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Penguasa-penguasa Syariah menyatakan setia kepada penguasa Mamalik. C. Raja-raja yang berkuasa. Raja-raja yang berkuasa pada masa dinasti Mamluk Bahri. 1. Sajarah Al-Dur. 2. Izzuddin Aibak. 3. Nur al-Din Ali. 4. Soef al-Din Qutuz. 5. Zuhair Baibars. 6. Said Barokah. 7. Adil Badruddin Salamisi. 8. Saifuddin Qalawun. 9. Khalil al-Ashiraf. 10. Al-Nasir Muhammad. 11. Adil Kitbuho. 12. Mansur Lajin. 13. An-Nasir Muhammad bin Qalawun. 14. Al-Mudaffar Baibars II Abi Sangkir. 15. An-Nasir Muhammad bin Qalawun. 16. Al-Mansur Abu Bakar bin Muhammad. 17. Asyuraf Kazab atau Kujuk bin Muhammad. 18. An-Nasir Ahmad bin Muhammad. 19. As-Saleh Ismail bin Muhammad. 20. Al-Kamil Sa'ban. Raja-raja yang berkuasa pada masa dinasti Mamluk Burji. 1. Az-Zahir Syaif ad-Din Barkuk. 2. An-Nasir ad-Din Faraj. 3. Al-Mansur Is al-Din Faraj. 4. An-Nasil Farj. 5. Al-Agin Al-Musaim. 6. Al-Mu'ayyad Syekh Ahmamuddin. 7. Al-Muzaffar Ahmad. 8. Az-Zuhair Syekh al-Din Tatar. 9. As-Sohair Nasir ad-Din Muhammad. 10. Al-Asharaf Syekh ad-Din Barisbai. 11. Al-Aziz Jamal ad-Din Yusuf. 12. Az-Zuhair Syekh ad-Din Jakmak. 13. Al-Mansur Far al-Din Usman. 14. Al-Ashifar Syekh al-Din Inal. 15. Al-Mu'ayyad Syab al-Din Muhammad. 16. Az-Zuhair Syekh ad-Din Kuskamudam. 17. Az-Zuhair Syekh ad-Din Yalbai. 18. Az-Zuhair Timur Bugho. 19. Al-Ashiraf Saifuddin Qaitabai. 20. An-Nasir Muhammad. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamalik selama masa pemerintahannya
ada 5 bidang. 1. Bidang pemerintahan. 2. Bidang militer. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang ilmu pengetahuan. 5. Bidang arsitektur. Yang pertama, bidang pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri, Baybars mengangkat anggota militer sebagai elit politik. Pada tahun 1263 Masehi, Baybars mengangkat hakim kepala untuk masing-masing 4 mazhab hukum yang utama, seorang syekh untuk kalangan sufi, dan seorang pemimpin untuk sekumpulan keturunan nabi. Di samping pengangkatan hakim ini, juga diangkat administrator hukum, profesor, imam sholat, dan pejabat keagamaan muslim lainnya. Yang kedua, bidang militer. Dinasti Mamalik terkenal ketangguhannya pasukan militernya yang sebagian berasal dari pelaut yang kuat, kekar, mempunyai tubuh yang tegap, dan disiplin. Sejak dari usia 10-20 tahun, mereka dilatih dan dididik melalui tahapan pendidikan militer dari jenjang militer paling awal beralih menjadi pengawal sultan, kemudian menjadi panglima, dan yang terakhir menjadi sultan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pada saat dinasti Mamalik berkuasa, Mesir dan Syria mengalami kemakmuran ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ini berdampak pada perkembangan pesat di bidang seni dan budaya, dan dengan prestasi-prestasi khusus di bidang-bidang seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam dan lainnya. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Sejak jatuhnya Bani Abbas oleh Hulagu Khan, banyak ilmuwan melarikan dari menuju Mesir dan Syria. Dengan demikian, maka pusat kemajuan ilmu pengetahuan beralih dari Baghdad ke Mesir. Sultan Baybars selain dikenal sebagai ahli perang, juga orang yang cinta ilmu pengetahuan. Di bidang kedokteran ada ilmu terkemuka Abdul Hasan Ali bin An-Nafis yang menemukan sistem peredaran darah. Fadail bin Nakid seorang ahli mata dan optisal dengan karya Mujarobat. Sedangkan di bidang ilmu agama ada beberapa intelektual terkemuka antara lain Jalal ad-Din Asyuyuti, At-Tabari, sejarawan dan mufasir. Di bidang hadis muncul nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kelima, bidang arsitektur. Bidang arsitektur juga mengalami kemajuan. Banyak arsitek yang didatangkan ke negeri Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Ada juga bangunan lainnya yang didirikan, yaitu museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan juga menara masjid. Universitas Al-Azhar yang telah lama ditutup kegiatan intelektualnya karena peradaban teologis di masa dinasti Mamalik dibuka kembali untuk belajar. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dimaksud dalam dinasti Mamalik adalah perpecahan karena faktor perebutan kekuasaan di antara keluarga sultan. Sultan Kolawun mempunyai 3 orang anak, yaitu Ilauddin, Khalil, dan Al-Nasir. Seharusnya Ilauddin yang menggantikan ayahnya, tetapi yang terjadi adalah Khalil melakukan pembunuhan terhadap Ilauddin, dan ia yang kemudian naik tahta, dan ini berkelanjut pada sultan-sultan sesudahnya. Ketika Al-Nasir berkuasa, pungutan pajak yang sangat memberatkan rakyat juga mulai dilakukan. Begitu pula komoditi gula, lada yang berasal dari India dimonopoli oleh sultan. Kemerosotan ekonomi dinasti Mamalik semakin dilengkapi dengan beralihnya jalur dagang timur barat dan laut tengah ke Tanjung Harapan yang ditemukan oleh Vasco da Gama tahun 1498. Yang kedua, faktor eksternal. Di akhir periode dinasti Mamalik muncul sebuah kekuatan baru, yaitu dinasti Turki Utsmani. Situasi tegang hubungan politik antara Turki dengan Mamalik terjadi akibat dari tindakan Qaid Bey yang melindungi saudara Bayazid kedua yang berkuasa di Turki
pada tahun 1481 sampai 1512 yang melarikan diri dari Turki ke Mesir. Pada saat bersamaan, muncul pula dinasti Syafawi di Persia pada tahun 1502 sampai 1736 yang secara resmi bermazhab Syiah Isna Asyariah, bersikap frontal terhadap dinasti Utsmani yang menganut mazhab Sunni di Turki. Peradaban aliran mazhab dan ambisi ingin mengikuti daerah yang lebih luas menyebabkan kedua dinasti ini sejak awal sudah diwarnai dengan permusuhan. Ketika terjadi antara perang Turki Utsmani dengan Mamalik di sekitar Mars-Dabix pada tahun 1516, beberapa amir yang terlibat di dalam pertempuran itu berkhianat, tetapi Khairbay, seorang amir Aleppo yang dipercayainya untuk mengatur siasat perang oleh Al-Ghuri, akhirnya kekalahan telah dialami Tomaybay pada tahun 1516 sampai 1517. Sebagai pengganti Al-Ghuri, tentara Turki sudah menembus hingga ke selatan Mesir. Pertempuran terjadi pada tanggal 22 Juni 1517 antara pasukan Tomaybay dengan pasukan Sultan Salim di luar kota Kairo, yang berakhir dengan kemenangan di pihak Salim. Dengan kekalahan ini, berakhirlah kekuasaan dinasti Mamalik yang telah berkuasa di Mesir sekitar 2,5 abad. Dengan ini kita mengambil kesimpulan dari dinasti Mamalik Mesir, yaitu pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa kata Mamalik merupakan bentuk jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti ini disebut dengan Mamalik karena memang didirikan oleh para budak. Orang-orang Mamalik itu awalnya adalah mereka yang menjadi tawanan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian dididik menjadi tentara. Dinasti ia berkuasa pada tahun 648 sampai 935 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi di Mesir. Kaum Mamalik yang memerintahkan di Mesir, mereka dibedakan menjadi 2 suku, yaitu yang pertama Mamalik Bahri, yaitu pada tahun 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1390 Masehi. Yang kedua, Mamalik Burji, yaitu pada tahun 784 sampai 922 Hijriah atau 1382 sampai 1517 Masehi. Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.